Yang ketiga adalah takabur terhadap sesama, terhadap hamba-hamba Allah, yaitu dengan sikap merasa paling besar, paling agung, dan merendahkan orang lain. Ya, seperti definisi sombong yang telah kita jelaskan tadi, yaitu al-kibru, ya batarul haqqi wa ghamtun nas. Ya, hakikat sombong itu adalah merendahkan orang lain, ya, dan menolak kebenaran, ya, merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Dia merasa yang paling besar, yang paling agung, paling tinggi, dan menghina orang lain. Orang yang memiliki sifat ini tidak akan pernah tunduk kepada orang lain, tidak akan mau dia tawaduk kepada orang lain, malah selalu bersikap tinggi hati, tidak mau tawaduk, tidak mau rendah hati kepada yang lain. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nah, Ibnu Qudamah menjelaskan kepada kita bahwa para ulama, ya, dan manusia, hamba manusia, dalam kaitannya dengan penyakit takabur ini ada 3 tingkatan. Ya, ada 3 tingkatan. Ya, yang pertama adalah takabur yang menetap di dalam hati seseorang hingga ia melihat dirinya lebih baik daripada orang lain. Hanya saja ia berusaha untuk tawadu. Ya, pohon takabur, ya, pohon kesombongan itu telah tertanam di dalam hati orang seperti ini. Tetapi ia berupaya untuk memangkas dahan-dahannya. Ini tingkatan pertama, ya, yang paling rendah. Ya, dan ini ya dimiliki oleh semua orang. Ya, semua orang punya sifat-sifat seperti ini yang menetap di dalam hati manusia. Yang kedua adalah takabur yang nampak dari perbuatan-perbuatan manusia. Misalnya di dalam majelis ia selalu berusaha untuk di depan dan memusuhi orang yang menurutnya tidak menghormatinya. Ya, seperti orang yang berilmu memalingkan wajahnya dari manusia dan ahli ibadah yang menganggap remeh orang lain. Nah, kedua orang ini tidak mengetahui etika yang telah diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk merendahkan diri kita terhadap orang-orang yang beriman, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah takabur yang nampak dari lisannya. Ya, seperti pengakuan yang mengarah kepada kebanggaan, memuji-muji diri sendiri dan menceritakan keadaan serta nasabnya untuk sombong terhadap orang lain. Ya, menyombongkan diri karena nasab. Ini merupakan salah satu, ya, kita katakan penyakit juga, ya. Ya, termasuk salah satu di antara karakter ataupun ciri-ciri jahiliyah, yaitu merendahkan orang lain dengan membanggakan nasabnya. Ya, orang yang memiliki nasab tinggi menghina orang yang tidak memiliki nasab, ya, yang tidak memiliki nasab seperti dirinya. Walaupun orang yang hina itu memiliki amal yang lebih banyak daripada dirinya. Nah, demikian. Ibnu Abbas pernah berkata, ya, seorang berkata kepada orang lain, aku lebih mulia daripada kamu. Padahal tidak ada seorang yang lebih mulia daripada orang lain kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan salah satu kita katakan tanda-tanda dari kesombongan, ya, tanda-tanda dari kesombongan, yaitu sombong karena nasab, lalu merendahkan orang lain, ghamtun nas karena itu, ya. Menyombongkan diri karena nasab merupakan akhlak jahiliyah dan Islam mencelanya, ya, Islam mencelanya. Ibn Hazm al-Zahiri, ya, Ibn Hazm di dalam kitabnya mengatakan, ya, setelah berbicara tentang sifat ujub, ya, terhadap diri sendiri dan memberi salah satu contoh dari sifat tersebut, beliau mengatakan, ya, dan jika Anda merasa bangga terhadap nasab Anda, maka ini adalah sifat yang paling buruk dari sekian sifat yang telah kami sebutkan. Karena yang Anda banggakan tersebut tidak ada faedahnya sama sekali, baik di dunia maupun di akhirat. Perhatikanlah dengan saksama. Apakah membanggakan nasab tersebut, ya, dengan bangga terhadap nasab tersebut dapat menghilangkan rasa lapar Anda? Ataukah dapat menutupi aurat Anda? Ataukah memberi manfaat pada akhirat Anda? Ya, jawabannya tentunya sama sekali tidak. Khonifuddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi tidak ada satupun yang
bisa yang patut kita banggakan dengan nasab tersebut, ikhwan fillah. A'azanillah wa iyyakum jami'an. Ya, tidak ada yang patut dia banggakan dengan apa? Dengan nasab yang dimilikinya itu. Nah, kemudian seperti yang dikatakan, yang banyak orang katakan dalam satu tamsil, yaitu dalam satu perumpamaan, ya, orang yang membanggakan nasab itu layaknya seperti orang yang bodoh tapi kebingungan dengan kepandaian bapaknya. Ya, seperti orang bodoh tapi kebingungan dengan kepandaian bapaknya. Dan Ibnu Hazm melanjutkan lagi, dan demikianlah juga anak Nabi Nuh, bapaknya Nabi Ibrahim, Abu Lahab pamannya Nabi, adalah orang-orang yang sangat dekat dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri keutamaan. Ya, namun mereka sama sekali tidak memberi manfaat, ya, tidak dapat memberikan manfaat dengan itu semua. Artinya nasabnya itu, kedekatannya itu dengan orang-orang yang mulia. Ya, anaknya seorang nabi, bapaknya seorang nabi, pamannya seorang nabi, namun itu sama sekali tidak memberi manfaat bagi mereka. Nah, demikian ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi tidak ada yang patut disombongkan dari nasab tersebut. Begitu juga takabur dan sombong dengan harta, kecantikan, kekuatan, pengikut yang banyak dan sejenisnya. Ya, takabur dengan harta itu merupakan ya, salah satu takabur yang paling sering dilakukan oleh ya kalangan wanita. Ya, takabur dengan harta benda. Ya, takabur jenis ini mendorong mereka untuk meremehkan orang lain. Ya, misalnya apa? Melakukan perguncingan, gosip. Ya, kemudian menceritakan aib orang lain. Ya, nah ini ada, banyak dihinggapi penyakit seperti ini, banyak menghinggapi para wanita yang mereka suka takabur dan sombong dengan harta yang mereka miliki. Nah, kemudian juga adapun takabur dengan banyaknya pengikut dan penolong, ya, pendukung biasanya dilakukan oleh para raja yang memiliki pasukan, yang memiliki kekuasaan, yang memiliki pasukan dalam jumlah yang besar, dan juga para ulama yang memiliki murid-murid yang belajar kepada mereka. Nah, kadang-kadang dihinggapi dengan penyakit takabur, ya, dengan banyaknya pengikut dan pendukungnya. Nah, demikian ikhwan fillah, azanillah wa iyyakum jami'an. Nah, ini adalah tingkatan-tingkatan dari kesombongan. Nah, dan salah satu tanda kesombongan juga dapat dilihat dari penampilan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa salah satu dari tanda kesombongan itu adalah mengenakan pakaian yang isbal, yaitu pakaian yang melebihi mata kaki. Ini adalah salah satu bentuk kesombongan, yaitu isbal. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada kita, ya, di dalam banyak hadis berkaitan dengan masalah ini. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa iyyaka wa isbal al-izar. Fa inna isbal al-izar minal makhilah wa la yuhibbuha Allah. Janganlah sekali-kali kamu melakukan isbal. Isbal ini adalah melabuhkan ataupun memanjangkan kain ataupun pakaian melebihi mata kaki, ya, melebihi mata kaki. Ya, Nabi mengatakan karena isbal itu termasuk perbuatan sombong. Ya, jadi dengan isbal itu seorang sudah dicap dan ditandai sebagai seorang yang sombong. Nah, dan Rasulullah mengatakan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya. Wala yuhibbuhallah. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kesombongan, karena sombong itu adalah selendang Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dari itu orang-orang yang memanjangkan, ya, kainnya di bawah mata kaki, ini diancam dengan ancaman yang berat juga, yaitu neraka. Nabi mengatakan, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Kain sarung yang terjulur di bawah mata kaki tempatnya adalah di neraka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak mereka berbicara pada hari kiamat, tidak akan melihat mereka, tidak akan membersihkan mereka, dan bagi mereka adab yang pedih. Yang pertama adalah al-musbil, orang yang isbal pakaiannya, orang yang memanjangkan kainnya di bawah mata kaki, memanjangkan celananya di bawah mata kaki, dan itu termasuk minal makhilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, minal makhilah, termasuk kesombongan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi takabur ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Ya, karena
oleh karena itu kita seharusnya waspada agar tidak terkena penyakit takabur ini, karena bisa berakibat fatal baik itu di dunia maupun di akhirat. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, jika Allah Subhanahu wa taala memberi kita kecantikan atau ketampanan, kita tidak boleh sombong kepada orang lain. Karena sesungguhnya bahan kesombongan tersebut tidak kekal. Sesuatu yang kita sombongkan itu tidak kekal. Pada saatnya nanti ia pasti akan rusak atau hilang. Atau Allah Subhanahu wa taala akan mencabutnya dari kita. Jika Allah Subhanahu wa taala memberi kita harta, kita harus waspada dan tidak boleh sombong dengan harta itu. Karena sesungguhnya dunia bersama segala kenikmatan yang ada di dalamnya, di sisi Allah itu lebih rendah daripada nilainya, lebih remeh nilainya daripada sayap nyamuk. Nabi SAW mengatakan, "Mad dunya fil akhirah isla mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bima yarji." Dunia dibandingkan dengan akhirat hanyalah seperti salah seorang di antara kamu yang mencelupkan jarinya ke lautan. Lihatlah dengan jarinya itu apa yang bisa dia angkat, apa yang bisa dia ambil. Nah, demikian ikhwan fillah. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Ala inna dunya mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah wa aliman wa au muta'alliman." Ingatlah, sesungguhnya dunia itu dilaknat dan apa yang ada di dalamnya juga dilaknat, kecuali zikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, dan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang alim atau orang yang menuntut ilmu. Nah, demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, kita juga harus ingat bahwa orang-orang mukmin yang fakir itu akan masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang mukmin yang kaya. Rasulullah bersabda, "Yadkhulul fuqara'ul jannah qabla al-aghniya bi khamsi mi'ati 'am." Orang-orang fakir akan masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya, ikhwan fillah. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Demikian pula jika kita memiliki nasab yang terhormat, kita dilarang membanggakan diri dengannya, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada orang-orang lain yang kita anggap nasabnya itu lebih rendah dari kita. Nah, oleh karena itu, ikhwan fillah, nasab yang hakiki adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan Rasulullah SAW juga telah mengatakan kepada kita, bahwa nasab ini tidak akan bermanfaat bagi seorang nanti di akhirat, dan tidak akan menaikkan derajatnya nanti di akhirat. Nabi mengatakan, "Wa man abta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Barang siapa yang amalnya lambat, nasabnya tidak akan membuatnya cepat. Nasabnya tidak akan membuat dia tinggi, akan cepat sampai ke surga karena nasabnya itu. Oleh karena itu, ikhwan fillah, kita harus berusaha untuk menjaga keselamatan hati dari sifat takabur ini dan segala penyakit yang dapat mengotori hati kita. Angkuh, takabur, tafakhur, saling membanggakan diri, suka membanggakan diri. Nah, dan juga ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an, perlu kita ketahui juga dan perlu kita camkan juga bahwa manusia yang paling rentan terkena penyakit takabur ini adalah manusia yang diberi Allah kelebihan. Kelebihan seperti misalnya para raja dan penguasa, orang-orang kaya yang diberi harta, dan orang-orang para ulama, alim ulama yang diberi ilmu. Maka kita harus berhati-hati dari penyakit takabur ini. Nah, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu agama kepada kita, kita harus waspada terhadap penyakit takabur dan perlu menjaga diri agar penyakit yang berbahaya ini tidak sampai merasuk ke dalam hati kita dan merusak ilmu kita itu. Nah, demikian. Nabi SAW bersabda, "Man ta'allama al-ilma liyubahiya bihil ulama aw yumariya bihi sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahu jahannam." Barang siapa yang mencari ilmu demi berbangga diri kepada para ulama, mendebat orang-orang yang bodoh, atau menarik perhatian manusia kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Ikhwan fillah.
Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Baik. Nah, demikianlah ya. Jadi ikhwani fiddin, kesombongan itu sebenarnya tidak mendatangkan dan mengangkat derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Derajat seseorang menurut pandangan manusia dapat berlainan dengan derajat menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seorang itu mulia dalam pandangan orang banyak, tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala ia adalah manusia yang paling buruk. Sebaliknya, bisa jadi seorang terlihat hina menurut pandangan orang banyak, tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala ia adalah orang yang paling mulia. Sahal bin Sa'ad meriwayatkan bahwa seseorang melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bertanya kepada orang yang duduk di sisi beliau, "Apa pendapatmu tentang orang ini?" Maka mereka pun menjawab, "Ia termasuk orang yang paling mulia. Jika melamar, ia pasti pelamarannya pasti diterima. Jika minta tolong, pasti diberi pertolongan." Maka Rasulullah SAW diam. Kemudian ada orang lain yang lewat. Beliau bertanya lagi, "Apa menurutmu tentang orang ini?" Maka mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, ia hanyalah seorang laki-laki Muslim yang fakir. Jika meminang, jika melamar tidak akan diterima lamarannya. Jika minta tolong tidak akan diberi pertolongan. Dan jika berkata ucapannya tidak didengar." Ya, maka Rasulullah SAW berkata, "Hadza khairun." Ya, "Hadza khairu man mala'al arda min mithli hadza." Dia ini adalah manusia penghuni bumi yang paling baik dibandingkan orang yang seperti yang pertama tadi. Ya. Nah, demikian. Jadi orang ini lebih baik daripada ya orang yang pertama tadi walaupun banyaknya sepenuh bumi. Ya, walaupun banyaknya sepenuh bumi, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ya ikhwani fiddin, boleh jadi seorang itu dipandang hina, rendah oleh manusia, tapi derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang sombong, mungkin orang-orang takjub kepadanya, ya orang-orang terpesona dengan ya lahiriahnya, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala ia adalah orang yang hina. Nabi mengatakan, "Rubba ash'ata madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarrahu." Kadang-kadang ada orang yang berpenampilan lusuh, ya, ash'at, ya, rambutnya ya enggak acak-acakan dan ditolak di pintu-pintu, yaitu kemana saja dia masuk ditolak, begitulah kira-kira. Tapi jika ia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi sumpahnya, ikhwan fillah, akan memenuhi sumpahnya. Sebaliknya, ada yang penampilannya luar biasa, akan tapi apa? Dia di sisi Allah Subhanahu wa taala ya tidak lebih derajatnya dan beratnya ya seperti sayap nyamuk. Nabi mengatakan, "Innahu la ya'ti ar-rajul 'azim mustamin yaumil qiyamah, fala yaznu 'indallahi janah ba'udah." Sesungguhnya ada orang yang besar dan gemuk didatangkan pada hari kiamat, tapi beratnya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak mampu mengalahkan berat sayap nyamuk, ya janah ba'udah. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk menyombongkan diri kepada manusia lainnya, kepada sesama ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu ikhwan fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan umatnya dari bahaya kesombongan. Ini sebagaimana yang kita jelaskan tadi dari beberapa hadis ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Nabi juga mengatakan, "Innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yafkhar ahadun ala ahadin." Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian itu bersikap rendah hati, ya, sehingga tidak ada seorang pun yang berbuat aniaya semena-mena kepada orang lain, dan tidak ada seorang pun yang menyombongkan diri di hadapan orang lain. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, kalau kita berkaca pada ya salafus saleh, ya, kepada para salaf kita, bagaimana kekhawatiran mereka terhadap sifat takabur ini. Ya, diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia mengatakan, barang siapa yang rendah hati kepada Allah,
khusyuk kepadanya, maka Allah akan meninggikannya pada hari kiamat. Dan sebaliknya, barang siapa yang melebihi batas,